Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, di mana pada hari ini kita bisa bertemu melalui layar kaca. Saat ini posisi saya sedang berada di Turki, jadi suasananya memang agak dingin, bukan agak lagi tapi memang dingin. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang insya Allah penuh dengan cahaya Islam seperti saat ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan cahaya itu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sedang memasuki bulan suci Ramadan, dan di bulan suci Ramadan ini tentunya siapapun itu umat Islam akan merasakan vibes yang berbeda atau aura yang berbeda, yang mana kita terdorong untuk berlomba-lomba melakukan berbagai macam amal kebaikan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di bulan ini pahala akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Dan hanya bulan Ramadan aja, selain bulan Ramadan nggak ada. Makanya selama bulan Ramadan ini, mungkin bulan lain juga ada faedah-faedah atau amalan khususnya, tetapi di bulan Ramadan ini selama 30 hari full, itu banyak sekali hal-hal yang sangat rugi jika kita lewatkan. Salah satu hal yang sangat rugi jika kita lewatkan, apa itu yang hanya terjadi di bulan Ramadan selain puasa, yaitu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah memang hanya terjadi satu kali dalam setahun, tepatnya di bulan Ramadan, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Kewajiban untuk kita menunaikan zakat fitrah gitu. Dan zakat ini sebenarnya ada banyak, tidak hanya zakat fitrah. Tetapi karena ini bulan suci Ramadan, kita akan khususkan untuk membahas zakat fitrah. Tetapi saya sebenarnya juga tidak akan membahas secara detail zakat fitrah itu seperti apa, pengeluarannya seperti apa, karena saya rasa hampir setiap tahun sudah banyak sekali yang berbicara tentang zakat fitrah ini. Saya akan mengambil sedikit kesimpulan di dalamnya, di mana zakat fitrah ini kita harus mengeluarkan sebanyak 2,5 kg makanan pokok, karena pada zaman Nabi sesungguhnya yang dikeluarkan itu adalah gandum. Di sana tidak ada beras. Tetapi karena kita di Indonesia makanan pokok kita adalah beras, maka yang kita keluarkan adalah beras. Dan semuanya memiliki kewajiban, semua yang beragama Islam memiliki kewajiban untuk zakat fitrah. Sekalipun dia masih kecil, masih balita, itu juga masih punya kewajiban untuk zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kalau kita telaah lebih detail, ya, termasuk zakat pada umumnya, apa sebenarnya esensinya? Kalau selama ini kita hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, rasa-rasanya ada yang kurang, ya kan? Sepertinya harus ada yang kita telaah atau kita dalami lebih dalam lagi gitu. Apa makna dibalik zakat? Termasuk sedekah bisa juga. Jadi setelah saya dalami dan menelusuri, setidaknya ada 3 hal. 3 hal di mana kita itu memiliki esensi di balik zakat fitrah. Yang pertama, tentu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Karena takwa itu tingkatannya di atas muslim. Semua orang Islam adalah orang muslim, orang yang beriman. Tetapi untuk mencapai derajat takwa itu di atasnya lagi. Dan zakat fitrah itu menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang bertakwa. Dan juga berarti di dalamnya adalah ada hubungan antara kita dan Allah Ta'ala. Jadi ada hubungan vertikal di sini, yaitu bagaimana kita merasa beriman, tapi tidak hanya beriman, namun juga berusaha untuk menjadi seseorang yang bertakwa, sehingga rahmat Allah itu hadir untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kalau ada hubungan vertikal, berarti ada hubungan horizontal. Nah, hubungan horizontal di sini berarti adalah bagaimana hubungan kita dengan yang ada di sekitar kita. Jadi nggak hanya diri kita sendiri, karena kita adalah manusia, yaitu makhluk sosial, maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah bagian dari horizontalnya kita. Dan zakat itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menyalurkan itu kepada 7 golongan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kita menyalurkan ke 7 golongan itu kan berarti adalah orang lain yang akan merasakan dampaknya dari kita bersedekah. Tetapi sebenarnya bersedekah ini juga dia ketika satu orang merasa tertolong, otomatis akan ada orang lain yang bersyukur, dan dia juga ada hasrat untuk mendorong orang lain. Itu udah teori sirkulasi dalam psikologi yang ada hasrat seperti itu, karena manusia itu sendiri kan asal katanya adalah ins ya. Ins itu adalah asal katanya adalah jinak gitu. Dimana berarti manusia itu pada dasarnya memang mudah untuk diatur,
mudah untuk saling keterkaitan juga satu sama lain. Jadi kalau ada seseorang atau manusia yang dia itu nggak mau untuk diatur, berarti kemanusiaannya udah nggak ada. Nah, makanya sebagai seorang ins, sebagai seorang manusia, kita otomatis ada perasaan untuk saling membantu, dan ketika sudah terbantu, kita juga ada dorongan untuk membantu orang lain. Jadi sirkulasi zakat ini sangat bagus sekali untuk mendorong pertumbuhan, khususnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika semua orang sudah sadar, sudah paham bagaimana kewajiban untuk membayar zakat. Namun sayangnya memang kewajiban membayar zakat ini ternyata masih butuh banyak sekali sosialisasi. Yang masih belum tahu zakat itu ternyata selain zakat fitrah ada zakat lain, tapi apa aja itu kita cari sama-sama. Silahkan dipelajari, sudah banyak sekali bertebaran ilmu-ilmu tentang ini, wajib kita pelajari dan perlu kita sosialisasikan ke orang lain yang ada di sekitar kita. Karena zakat ini termasuk rukun dalam kita sebagai seorang muslim. Selain sholat, tentunya ada puasa, ada zakat. Ya kan? Nah, makanya sayang kalau kita nggak mengetahui itu. Kemudian, karena tadi ada 3 ya esensi yang saya temukan di balik zakat fitrah selain hubungan horizontal dan vertikal, yaitu adalah hubungan yang mendalam ke diri kita sendiri. Ini yang juga jarang kita sadari. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana kita berkontemplasi, bagaimana kita menelusuri kembali tentang zakat itu sendiri. Karena kan zakat itu kita bayar pakai harta kita, dan kita akan mengkontemplasikan itu. Dari mana kira-kira harta kita ini datang? Apakah kita sudah mencari harta kita dengan jalan yang halal? Apakah kita sudah mengeluarkan harta kita dengan hal-hal atau dengan pengeluaran-pengeluaran yang halal? Halal dan juga toiban. Karena halal saja tidak cukup, tapi juga harus toiban. Nah, itu jadi bentuk kontemplasi kita. Karena ketika kita ingin membayar zakat, sangat dilarang untuk menggunakan harta-harta yang haram. Jadi harta haram itu tidak boleh untuk membayar zakat. Jadi kalau misalnya di sini ada sahabat HKTV yang nauzubillah itu sebelumnya pernah misalnya bekerja atau pernah memakan uang riba misalnya, kemudian uang riba itu mau disedekahkan, dalam artian ya udah kalau udah terlanjur ngambil riba, ya udah deh disedekahkan dengan niatan untuk menyucikan harta. Karena zakat itu untuk mensucikan harta. Tetapi ketahuilah bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berzakat menggunakan harta yang haram. Nah, ini kontemplasi kita. Kenapa nggak boleh? Karena Islam itu bersih. Dan ketika kita beribadah, itu harus dengan yang suci. Jadi kita tidak bisa mensucikan sesuatu hal yang suci dengan sesuatu hal yang kotor. Contoh misalnya, kalau kita mau sholat, kita wajib untuk berwudu. Dan berwudu dengan air yang suci. Kalau kita berwudu misalnya dengan air, mohon maaf, air comberan, atau mungkin air teh, apakah wudu kita sah? Enggak kan? Berarti sholatnya juga tidak sah. Sama dengan berzakat. Jadi kalau kita berzakat menggunakan harta yang haram tadi, otomatis niat kita untuk mensucikan harta, dia tidak ikut suci. Makanya harus menggunakan harta-harta yang juga halal untuk mensucikan harta kita itu. Terus gimana kalau misalnya kita punya harta yang haram, ketika kita lagi berefleksi tadi, berkontemplasi tadi, merenung kan, aduh ada harta yang nggak benar nih, misalnya ada harta gara-gara dia kerja di pinjol, kemudian ada bunga yang dia dapat, atau mungkin nauzubillah ada yang pernah korupsi, atau ada yang pernah nilep, nauzubillah ya sebenarnya. Tapi kalau ada misalnya di sekitar kita yang seperti itu, atau kita pernah di posisi itu, maka yang pertama dilakukan adalah jelas bertaubat. Dan uangnya itu bisa diberikan kepada lembaga-lembaga amal, tapi tidak diniatkan untuk sedekah. Dan di sini kita balik lagi ke niat itu penting. Niat itu penting, kita niatkan untuk apa? Bersedekah tadi. Kalau kita niatkan untuk zakat, itu tidak diperbolehkan, tapi kita niatkan ya udah untuk kita kasih aja. Daripada mubazir tentu saja, atau kita makan sendiri. Gitu. Dan setelah itu, dengan catatan tidak mengulanginya lagi. Yang sangat disayangkan adalah ketika kita mengulangi lagi. Gitu. Jadi udah sadar, aduh saya bekerja di tempat yang tidak betul. Gitu. Tapi habis itu tetap di sana gitu, nggak ada refleksi, tidak ada bentuk komitmen dari taubatnya, ya wallahu alam gitu. Jadi wallahu alam ini, maka sebenarnya harus dianjurkan untuk ketika taubat, berarti kita pure sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, ya Allah saya tidak akan mengulanginya lagi, maka itu harus kita tunjukkan bentuk komitmen itu dengan tidak mengulanginya lagi, agar harta kita betul-betul kita sucikan. Karena apa? Karena ketika harta kita itu betul-betul kita sucikan dengan zakat tadi, dan kita sadar bahwa harta kita itu datang dari mana saja dan dikeluarkan untuk apa saja, otomatis hati kita itu akan lebih lega. Dan ketika hati kita lega, kita akan sampai ke posisi yang tenang. Jadi tidak hanya bahagia, tapi juga tenang.
Karena mencari kebahagiaan itu tidak akan ada habisnya, tapi mencari ketenangan itulah yang kita cari sebenarnya di dunia ini. Maka ketika kita tenang dan kita menyebarkan harta itu kepada yang lain, orang lain juga akan merasakan suntikan atau setruman ya, yang ketenangan itu gitu. Tenangnya bukan setruman ini bukan kayak sengatan listrik ya, maksudnya ini metafora bahwa semua kan akan merasakan ketenangan itu gitu. Bayangkan kita hidup di hal-hal yang ketemu orang kita santun, kemudian melihat segala hal kita bisa terus positif gitu. Jadi aura kita itu jadi negatifnya tuh hilang. Semuanya tuh punya aura yang positif. Kalaupun ada, kita saling ingat mengingatkan. Masya Allah. Jadi memang sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan ilmu agama yang benar dan indah gitu. Namun sayangnya kita sebagai umat muslim, sebagai sesama umat muslim, kita cukup jarang menelaahnya lebih detail lagi dan kita kombinasikan dengan kehidupan-kehidupan kita yang ada di sekitar kita. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa menjadi salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk mengimplementasikan surah Al-Asr, yaitu saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Saya cukupkan sampai di sini pembahasan tentang zakat, dikhususkan untuk zakat fitrah. Jangan lupa bayar zakat fitrah dan terus tingkatkan amal-amal ibadah baik kita di bulan suci Ramadan. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.